Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Salma. Saya berasal dari Pelalawan. Saya berkuliah di UIN Suskariau, jurusan MPI, konsentrasi BK, dan saya sekarang di semester 5. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan mata kuliah pendidikan anak berbakat yang diimpu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di hari ini saya akan menjelaskan tentang konseling anak berbakat. Yang pertama, ciri-ciri anak berbakat. Yang pertama itu membaca pada usia lebih muda atau lebih cepat dan banyak. Terus yang kedua, mempunyai perbendaharaan yang luas. Terus rasa ingin tahu yang luas atau minat dia. Terus inisiatif dapat bekerja sendiri. Terus dia orisinalisis dalam ungkapan verbal. Terus pengamatan yang tajam, kritis, sensitif, intuisis, menginginkan kebebasan, senang membaca hal baru. Terus dia berkonsentrasi pada jangka panjang, daya imajinasi yang kuat. Selanjutnya kita masuk di cara mengembangkan anak berbakat. Yang pertama adalah dengan keberanian dia. Dia berani memulai hal yang baru, dia berani gagal, dia berani berkorban demi orang lain. Terus dia berani bertarung. Dengan berkeberanian kita bisa membuat jalan atau keluar dari berbagai kendala yang dihadapi. Terus latihan. Bakat perlu diasah. Latihan adalah kunci keberhasilan setiap orang. Terus dukungan lingkungan. Layanan ini mencakup misalnya layanan ini tuh mencakup kayak fasilitas, biaya, kondisi sosial. Bila kita punya bakat tapi tidak didukung sama orang tua, terus kita dapat biaya untuk menyalurkan bakat kita itu kan kita tidak tahu. Jadi di sini itu kita membutuhkan dukungan dari orang tua, kita membutuhkan biaya, fasilitas dan lain-lainnya. Terus memahami hambatan dan mengatasinya. Di sini kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala yang terjadi, kemudian mencarikan jalan keluarnya. Selanjutnya, setiap orang pasti mempunyai bakat. Pastinya ada yang bakat di bidang pendidikan, ada yang bakat di bidang seni, ada yang berbakat di bidang olahraga, dan masih banyak lagi bakat-bakat yang ada gitu. Jadi misalkan teman kita dia berbakat dalam mata pelajaran bahasa Inggris, terus dia misalkan kursus bahasa Inggris terus dia menjadi duta, misalkan duta di sini di situ segala macamnya. Itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa ya. Selanjutnya masalah yang dihadapi anak berbakat, yaitu anak yang kreatif ini memiliki imajinasi yang kuat ya. Terus yang karakteristik kepribadian yang menyebabkan kerentanan anak berbakat itu, yang pertama perfeksionisme. Dorongan dalam untuk mencapai kesempurnaan membuat siswa berbakat tidak puas dengan prestasi yang tidak memenuhi tujuan pribadinya. Maksudnya tuh anak itu tidak puas dengan hasil yang sudah dia dapat gitu. Jadi dia mempunyai dorongan itu. Dan selanjutnya kepekaan yang berlebihan. Maksudnya itu sistem saraf yang super sensitif dari anak berbakat membuatnya lebih peka dalam pengamatan atau menanggapi dirinya dan lingkungannya secara analisis dan kritis. Terus kurang keterampilan sosial. Anak berbakat yang sulit menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya, mereka lebih banyak menyendiri dan dapat dianggap rasa percaya diri orang tuh
anak itu hilang sendirinya. Terus di dalam sosial ini ada kondisi lingkungan yang dapat menyulitkan anak berbakat. Yang pertama itu isolasi sosial. Isolasi sosial ini karena kurangnya pemahaman ciri-ciri dan kebutuhan anak berbakat, orang dewasa dalam sikap dan perilaku mereka dapat menunjukkan sentimen atau penolakan terhadap anak berbakat. Demikian pula kelompok sebaya dapat memberi tekanan terhadap anak tersebut gitu. Jadi berdampak terhadap anak tersebut. Terus harapan yang tidak realistis. Harapan atau tuntutan yang tidak realistis dapat terhadap anak berbakat dari pihak orang tua atau orang dewasa lainnya. Itu ada dua hal. Yang pertama, kecenderungan untuk menganalisis sehingga anak berbakat diharapkan atau dituntut menonjol di semua bidang. Yang pertama itu melibatkan ego orang tua atau guru dalam keberhasilan anak tersebut. Terus yang kedua tidak tersedianya pelayanan pendidikan yang sesuai, ketidakpedulian terhadap kebutuhan anak berbakat, dan penolakan terhadap hak-hak mereka yang menyebabkan masyarakat kurang memberikan kesempatan pendidikan yang sesuai mengenai anak yang berbakat tersebut. Jadi kurangnya fasilitas, tidak adanya mungkin ya kita ibaratnya yang tinggal di kota, mungkin ada pendidikan untuk anak yang kekurangan, misalkan anak yang berkebutuhan khusus itu kan membutuhkan pendidikan yang sesuai, misalkan tidak bisa disamakan dengan anak yang normal begitu. Selanjutnya, bimbingan dan konseling anak berbakat. Di sini ada strateginya. Yang pertama, strategi untuk kebutuhan psikologi anak berbakat. Di mana psikologi anak berbakat memerlukan pengenalan dan pemahaman yang jelas mengenai ciri-ciri efektif yang membedakan anak berbakat dari normal. Jika jenis konseling itu merupakan bagian dari kurikulum anak berbakat, guru dapat menangani. Jika bidang masalahnya terutama klinis, maka dapat diminta orang psikologi klinis jika masalah itu berkembang normal dan mengasuh anak berbakat, maka orang tualah yang paling tepat memberikannya. Terus yang kedua itu adalah strategi untuk kebutuhan konseling akademik. Siswa berbakat memerlukan bantuan dalam perencanaan akademis melalui dari kelas 6 SD dan secara ejeng. Kebutuhan utama dari bidang ini berkenaan dengan memahami penerapan subjek akademis yang disediakan oleh guru bimbingan konseling. Terus di sini penerapan akademis di kehidupan nyata. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang bagi siswa berbakat mengenai kemungkinan karir di masa depan. Jadi mereka tuh bisa merancang karir gitu. Kesempatan ini juga memberi pengalaman kaya bagi siswa yang mengambil keputusan tentang mata ajar pilihan. Jadi misalkan di sekolah kita kan ada jurusan IPA, IPS misalkan ya. Di situ kita sudah bisa menentukan karir, misalkan seperti IPS. Itu pastinya jalur pekerjaan seperti apa yang bisa dia ambil begitu. Itu program mentor. Program mentor di sini adalah memberi pengalaman kepada siswa untuk bekerja dengan tokoh atau pakar dalam bidang tertentu secara perorangan. Terus selanjutnya keterampilan mengorganisasikan dan mengelola. Gagasan dan
gagasan dan saran mengenai bagaimana belajar, mengatur waktu, dan kegiatan lain yang memerlukan keterampilan organisasi dan manajemen sangatlah bermanfaat bagi siswa berbakat. Saran atau belajar efektif, yaitu yang pertama, buatlah jadwal belajar yang membuat batas jarak waktu panjang dan pendek. Terus sediakan tempat belajar di rumah yang nyaman. Membentuk kelompok studi atau temukan seorang siswa dengan minat yang mana belajar minimal sekitar sekali seminggu gitu dia belajar. Terus mintalah bantuan untuk bidang yang tidak dipahami. Misalkan anak tersebut misalkan saya tidak memahami tentang mata kuliah konseling karir. Jadi saya itu meminta kepada teman saya untuk menjelaskan lagi kepada saya apa yang telah dijelaskan oleh dosen tadi. Terus contohnya ya, itu usaha untuk belajar atau bekerja pada suatu proyek setiap hari sedikit. Jangan menunda sampai akhirnya menjadi menumpuk gitu. Jadi kerjakan saja sedikit-sedikit terlebih dahulu. Terus memberi informasi mengenai pilihan program yang subjek itu. Misalkan dia memilih ini, terus kita jelaskan dengan detail gitu. Terus strategi untuk kebutuhan konseling karir. Terus yang ini tuh, tujuan dari bimbingan karir ialah memberikan kesempatan pada siswa untuk menjajaki alternatif karir yang beragam. Terus yang memberikan lebih mendalam sejumlah alternatif yang sesuai minat dan kemampuan, memberikan keputusan tantangan karir, terus mengembangkan rancangan hidup, beberapa gagasan yang dapat diimplementasikan. Yang pertama itu siswa meminta membuat makalah tentang filsafat hidup. Terus siswa diminta mengembangkan 5 tujuan atau 4 tahun yang akan datang. Terus gunakan teknik pemecahan masalah secara kreatif untuk menangani beberapa dilema perencanaan kehidupan. Yang keempat, siswa mempelajari kehidupan beberapa tokoh yang unggul dengan sengaja membuat rancangan hidup. Terus siswa mewawancari beberapa tokoh yang mereka kagumi dan menyusun skenario berstruktur gitu. Kesimpulan dari penjelasan yang panjang kali lebar tadi, murid yang cerdas berbakat adalah murid yang memiliki taraf intelijensi yang sangat tinggi serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula, dan dengan kemampuannya memungkinkan dirinya berhasil. Murid seperti ini biasanya memerlukan bimbingan dan konseling yang tepat. Bimbingan dan konseling anak berbakat merupakan suatu program yang tidak insidental dan tiba-tiba saja dilaksanakan, namun perlu perencanaan, rencana, pelaksanaan program, evaluasi, dan tingkat lanjut dalam pelaksanaannya. Dalam pengembangan bakat seseorang anak dibutuhkan berbagai faktor, salah satunya faktor lingkungan guna mendukung perkembangannya, karena siswa tidak hanya berinteraksi dengan personal di sekolah saja, namun dengan dunia luar juga ia melakukan interaksi. Berbagai fungsi dalam bidang dan konseling sangatlah bermanfaat bagi anak berbakat, terlebih jika sudah masuk pada tataran tindakan konseling anak berbakat. Dan untuk saran saya di anak berbakat merupakan potensi lebih yang dimiliki oleh anak yang perlu dikembangkan. Pengembangan anak berbakat yang bermutu diperlukan agar potensi luar bisa dapat tergali secara maksimal. Anak berbakat memerlukan juga bimbingan yang tepat guna untuk menghadapi masalah sering dihadapinya, sehingga bakat yang dimilikinya dapat diasah dan teroleh serta dapat dioptimalkan oleh dirinya.